Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa asyrafana bi nuril ilmi wal irfan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul mannan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah
inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahmakumullah. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan dan melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semua, sehingga dengan izin Allah dan ridha Allah kemarin kita telah melaksanakan tasyakur atas hari ulang tahun kemerdekaan Republik kita ini. Mudah-mudahan tasyakur yang kita lakukan diiringi dengan keberkahan yang Allah berikan kepada negara kita, sehingga menjadi negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahmakumullah. Ketika pertama kali atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta, pada tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan, pada saat itu dibacakan proklamasi kemerdekaan, maka seluruh rakyat Indonesia seolah-olah mendapat siraman air yang sejuk, karena rakyat Indonesia yang tertindas karena penjajahan sudah terlepas dari tindasan-tindasan penjajah tersebut. Maka patut kita semua bersyukur dengan dibacakan proklamasi kemerdekaan. Maka resmilah saat itu pula negara Indonesia terbebas dari jajahan Jepang pada saat itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahmakumullah. Ternyata kalau kita kaji di dalam Al-Quran pun juga ada ayat-ayat tentang kemerdekaan, ayat-ayat tentang kebebasan. Marilah kita semua kaji, buka Al-Quran untuk mengkaji ayat-ayat apa saja yang berkaitan dengan kemerdekaan negara Republik Indonesia itu. Yang pertama, makna kemerdekaan yang tersurat dari proklamasi kemerdekaan dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 76 sampai 79. Ini merupakan perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam, karena dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah dia akan membebaskan diri dari belenggu keyakinan nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala, menuju ke Tuhan yang luar biasa. Dalam ayat ini dijelaskan, kutipan dari ayat ini, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Ketika Nabi Ibrahim pada saat itu melihat dua kondisi saat itu, dua kondisi yang bertentangan dengan batinnya, maka Nabi Ibrahim pun ketika melihat bintang-bintang yang bergugusan indah, yang menerangi bumi yang begitu menakjubkan, maka Nabi Ibrahim pun berkata, hadza rabbi, inilah Tuhanku. Bukan berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya, bukan berhala-berhala yang disembah umatnya pada saat itu, tapi Nabi Ibrahim berinisiatif ketika melihat gugusan bintang
yang sangat indah dan menakjubkan. Kemudian Ibrahim pun berkata, hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Falamma afal, ketika gugusan bintang tadi terbenam saat siang, kemudian Ibrahim pun berkata, oh, aku tidak suka Tuhan yang tenggelam. Di malam harinya ketika bulan purnama pun Nabi Ibrahim melihat bulan yang begitu indah bersinar. Kemudian Nabi Ibrahim pun berkata, hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Tapi ketika pagi hari bulan tenggelam, kemudian Nabi Ibrahim pun berkata, aku tidak suka sesuatu yang tenggelam. Ketika melihat matahari yang terbit sangat indahnya, maka Nabi Ibrahim pun juga berkata, hadza rabbi, oh, matahari inilah Tuhanku. Tapi di sore hari ketika matahari pun terbenam, kemudian Nabi Ibrahim berkata, aku tidak suka Tuhan yang tenggelam. Kemudian terbersit dalam benaknya bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang tidak pernah terbenam, tapi Tuhan yang telah menciptakan bintang, bulan, matahari, manusia, dan alam semesta. Ini bukti. Ayat ini menjelaskan tentang kemerdekaan spiritual, memilih pembebasan keyakinan yang keliru dari keyakinan yang dianut oleh nenek moyang Nabi Ibrahim menuju keyakinan dan keyakinan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ayat tentang kebebasan dan pembebasan Nabi Musa alaihissalam ketika membebaskan kaum Bani Israel dari belenggu raja mereka Fir'aun yang sangat menindas. Maka dijelaskan yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat ke-49 dan juga surat Al-A'raf dan juga Al-A'raf ayat 127 dan surat Ibrahim ayat yang ke-6 dijelaskan bagaimana Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel yang intinya pada saat itu Bani Israel keluar dari negeri Fir'aun pada saat itu dan dikejar-kejar, sehingga dengan izin Allah, ya Musa idrib bi'asakal bahr, ketika Nabi Musa dan para Bani Israel pada saat itu terbentang di depannya laut yang begitu luas, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal bahr, pukullah lautan itu. Maka kemudian lautan terbelah dan Bani Israel selamat, sedangkan Fir'aun dan para pengikutnya tenggelam di Laut Merah yang kadar garamnya lebih tinggi dibandingkan lautan-lautan yang lain, yang seharusnya tubuh manusia akan mengambang, tapi dengan izin Allah Fir'aun dan para tentaranya dan para pengikutnya tenggelam dan mati di Laut Merah tersebut. Kemudian ayat yang ketiga dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke Bani Quraisy yang pada saat itu meskipun mereka cerdas-cerdas, pinter-pinter, tapi mereka terkenal dengan istilah jahiliyah karena ketidakmampuan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ketika tidak mampu untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga mereka mendapatkan sebutan masyarakat jahiliyah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya harus meninggalkan tanah air kota Mekah pada saat itu dan harus hijrah ke Madinah. Dan dengan izin Allah dalam surat Al-Fath, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu membebaskan kota Mekah
dari belenggu masyarakat jahiliyah pada saat itu, kafir Quraisy, sehingga Mekah kembali suci dan dijadikan tempat untuk berhaji dan berumrah. Kemudian juga pada saat Rasulullah betul-betul pembebasan diri dari keyakinan yang tadinya menyembah berhala, kembali ke millah, yaitu menyembah Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan surat Luqman ayat yang ke-13. Wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, kata Luqman, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Fa inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman dan dosa yang sangat besar. Kemudian yang keempat adalah tentang ayat tentang pembebasan manusia dari penindasan ekonomi. Maksudnya apa? Jangan sampai setiap manusia itu terbelenggu dengan ekonomi. Jangan menjadikan harta dan kekayaan itu satu-satunya tujuan manusia. Sesuai apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Humazah ayat 1 sampai 4. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang selalu mengumpat. Allazi jama'a malan wa 'addada. Kemudian tandanya adalah orang-orang yang selalu mengumpulkan harta benda dan selalu menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada. Mereka mengira dengan hartanya dia bisa kekal, dengan hartanya dia bisa abadi, dengan hartanya dia bisa hidup selamanya. Kalla la yumbaganna fil hutamah. Ketahuilah orang-orang ini nantinya akan dilemparkan ke neraka hutamah. Ini merupakan ayat yang mengingatkan kepada kita semua bahwa kemerdekaan yang dimaksud jangan jadikan harta satu-satunya tujuan hidup, tapi yang lebih tepat kita jadikan tujuan hidup ini untuk ibadah yang ditunjang oleh harta benda yang Allah berikan dan Allah nikmatkan kepada kita, sehingga tujuan hidup manusia tetap mulia, tujuan hidup manusia tetap lurus, dan tujuan hidup manusia lebih terarah, dan hanya kepada Allah kita menunjukkan apa yang diberikan oleh Allah, yaitu dalam hidup kita di dunia. Mudah-mudahan makna kemerdekaan yang baru kemarin kita laksanakan bisa mengubah pikiran kita semua tentang bagaimana kita benar-benar menjadi merdeka, benar-benar menjadi orang yang bebas, dalam artian bebas secara spiritual, hanya beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang kita baca setiap hari dalam salat kita. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidup, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beruntung di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatah, innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin qila adkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.